patah kakinya, dibukin warga lah gitu, baru dibawa ke RS. Aku sama Dio dong yang positif, yang isolasi manggos. Pernah nggak saraf lihat juga bongkar kepala. operasi hidrosefalus yang benar-benar nyambungin selang? Iya, ada. Wah, jadi ini penis banget. Penis kamu. Anatomi zombie mulai dari kranial, lanjut ke kolitoraks dan juga abdomen. Dek, sini potong tulang, gret. Habis itu, nih coba kamu rasain, sama nggak nyekrup? Oh gini apa? Nyekrupin Tulang sama tembok. Oh, nyekrup tembok sama nyekrup tulang sama nggak? Nih coba gitu. Oke, kembali lagi di channel Roma Bintara, channelnya kembali lagi di playlist ini, playlist Koas Story. Kita akan menceritakan cerita-cerita kita di saat koas. Jadi apapun cerita yang berkesan buat kita, terus yang paling kita ingat, kita ceritakan di sini, di playlist ini. Bisa cek juga video-video sebelumnya. Di episode ini kita akan bahas tentang stase bedah. Stase bedah ini termasuk stase mayor. Kan ada mayor, minor. Yang mayor tuh lebih panjang. Bedah ini berapa minggu dah? Sama 10 ya? 10 minggu ya? 4 minggu, 2 minggu ujian. Di bedah ini kan paling banyak cabangnya kan? Bedah urologi, bedah umum, bedah plastik. Apa lagi? Bedah anak. Toraks ya? BTKV. Terus bedah apa lagi? Neuro, bedah saraf. Bedah saraf. Banyak banget kan? Dan ortopedi. Orto. Dan itu kita muter toh. Maksudnya pasti sempat jaga di bukan Yang poli ada aja lah. ya kita lompat-lompat lah biar merasakan semuanya gitu. Dan di sini kita ada jaga ruangan, jaga poli, ikut oka. Jaga malam ada nggak ya bedah? IGD. Oh, jaga IGD seminggu. Benar. Terus udah itu aja sih. Dan sekarang kita ceritain nih apa aja yang menurut kita berkesan di stase bedah ini. Oke, siapa dulu nih yang ingat nih ceritanya di stase bedah? Siapa dulu? Aku? Ya. Aku dulu ya? Ya sambil kalian ingat-ingat lah. Ya, kita lagi pikir nih. 2 episode kan aku duluan. Ya, oke. Jadi kalau aku nih di stase bedah, yang paling ku inget tuh aku dapat jaga malam IGD pas dekat-dekat tahun baru. Nah, tahun baru. Mirip aku juga gitu. Mirip juga? Ya. Kita mungkin di tahun yang berbeda ya? Ya pasti dong. Pasti dong. Jadi tahun yang sama, cuman giliran aku dijajarin kayak di. Oh iya. Sih. Intinya aku di tahun baru tuh, di masa-masa minggu tahun baru, kan biasanya banyak tuh kasus-kasus kembang api lah. Oh iya. Orang mabuk lah. Iya toh. Nah, Pas aku tuh pas jaga malam lagi tenang nih IGD. Tenang banget. Tiba-tiba DM. Jam berapa dong kisahnya? Sekitar jam 1:12 menuju jam 1 gitu. Terus ada pasien seumuran aku nih, 24 tahun waktu itu. Bukan. 24 tahun terus digebukin warga. Kasusnya itu patah tulang lah intinya. Patah tulang di kaki. Terus pas masih dipersiapkan waktu operasinya, ruang operasi disiapin, dokternya siap-siap, kita bantu nyiapin juga. Kan kita ganti baju tuh kalau mau ke ruang oka kan, ganti baju yang steril mau ke ruang operasi. Selama ruang operasi yang paling aku inget tuh pasiennya kalau ditanya ngalur ngidul. Dan dokter-dokternya itu udah ngerti. Aku masih belum connect nih. Udah jam malam-malam tuh kan tengeng ya jam malam sama ngelantur kan. Terus tapi nanti pas udah mulai mau operasi persiapan, melek tiba-tiba tuh dokter anestesinya datang. Terus persiapan, ayo Dem bantu pegang pasiennya mau anestesi itu. Ayo Dem tanya-tanya gitu. Disuruh nanya-nanya lah aku pas mau operasi nih. Kenapa nih ceritanya gitu. Aku cocokin tuh apa yang ada di anamnesis di awal sama pas mau operasi. Aku cocokin, aku tanya-tanya lagi. Ternyata pasien ini pasien yang intoxikasi. Pasien yang sebelumnya minum alkohol terus dia ngakunya dikejar warga terus dipukulin. Masa iya warga tiba-tiba ngejar mukulin orang? Iya sih, kayak nggak mungkin, aneh banget dong. Setelah ditanya-tanya lagi, ternyata dia ini ngambil HP orang, dikejar warga, copet nih, jambret copet. Tapi dia ngakunya kayak gitu. Dia ngelantur-ngelantur gitu, terus sampai akhirnya lompatlah dari ketinggian, patah kakinya.
wih, 4 tahun ini jahat banget ya. Terus patah kakinya, digebukin warga lah gitu, baru dibawa ke RS. Oh, digebukin dulu. Ini kayak gitu di Surabaya. Terus pas aku tanya-tanya, "Oh, kamu mabuk ya bro ya?" Aku gituin. "Kamu mabuk ya?" gitu. "Ya, abis itu minum apa tadi?" Aku gituin. "Minum Red Label," gitu dia bilang. "Berberapa?" "Berempat," gitu dia bilang. "Sebotol berempat. Campurannya apa?" gitu. "Nggak dicampur," gitu dia bilang gitu. Aku kasih tahu, "Campur aja cola." Terus ya udah, aku ingat gitu dah. Dek tanya-tanya gitu. Karena ditanya-tanya, ya udah aku tanya sembarang aja gitu, biar dia tenang juga. Tapi selain itu yang aku ingat setelah operasi nih, kan disuruh asistensi toh. Tahun baru ingat mah tuh, tahun baru asistensi. Ikutlah megangin, masang kan ortopedi tuh. Ya. Kayak Kamennya kayak nukang ya, kayak ada baut-bautnya, ada Lah. besi-besinya, bukan besi yang sesungguhnya ya. Terus, ya. Terus udah selesai, pasiennya kan butuh waktu untuk pulih kan. Nah, aku temenin tuh sampai, karena jaga sampai pagi, aku temenin. Terus dia bilang gini, "Mas, namanya siapa Mas?" gitu. "Rama," gitu. "Makasih ya dokter Rama udah bantu saya takut banget tadi di dalam," gitu. "Oh ya udah," gitu. Aku bilang, "Ya udah emang tugasnya kayak gitu." Terus ya udah aku inget terus tuh pasiennya seumuran aku kayak gitu. Sama ya? Seumuran Rama, mabuk, cowok. Kita jaga IGD ketemu pasien kayak gitu bingung sih ya. Dia tuh penurunan kesadaran atau mabuk kan. Iya. Kan memang bikin ambigu itu. Oke. Terus ada lagi siapa yang mau cerita? Selanjutnya aku dah ya. Ya, terus. Jadi di stase bedah ini stase yang cukup bakal aku ingat soalnya aku kena COVID waktu di stase bedah ini. Terus? Jadi sebelum kena COVID itu kan tadi sudah dibilang ya di awal ya, kayak ada namanya waktu untuk jaga IGD. Jadi waktu untuk jaga IGD itu 1 minggu. Jadi setelah Per kelompok ya? iya per kelompok. Jadi 1 minggu kita jaga IGD. Nanti misalnya hari ini kita jaga IGD. Nanti antara siang atau sorenya itu kita akan laporan apa yang kita temuin di IGD ke dokternya. Dan biasanya itu presentasi itu emang agak lama. Setelah kita presentasi kita lanjut jaga lagi. Emang di selama 1 minggu itu kan siklusnya kan kayak gitu kan. Nah kebetulan aku dapetnya itu yang kayak malam gitu. Nah karena malam otomatis kan aku berarti pulangnya pagi. Ya. Aku harus jalan dulu ke ruang absen. Setelah ruang absen aku baru bisa balik sebentar untuk mandi. Lalu balik lagi untuk laporan kasus sama dokternya. Biasanya laporan itu agak panjang soalnya kan kasus IGD kan ya. Ya. Kalau misalnya banyak ya sudah, kita agak lebih panjang lagi nanti presentasinya. Karena terus ngikutin siklus yang kayak gitu, akhirnya mulailah imun kena. Kayak menurun. Karena selama jaga itu karena kelompok besarku ini kebetulan yang pertama kali kelompok yang akhirnya offline di rumah sakit itu, ya otomatis kan kita kan nggak ngerti cara bermain di sini, ya kan, otomatis kita pasti harus ini kan taat peraturan 1000% kan. Iya. Jadi emang jaga diem-dieman aja enggak dong. Jadi kayak dipanggil, abis itu suruh periksa. Nanti entah kenapa waktu itu dokter umum yang lagi jaga di minggu itu dokternya itu suka ngajar. Jadi nanti jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 pagi kita akan diskusi sama dokternya. Ya. Untuk laporan kasus di besok paginya. Terus kayak gitu akhirnya kan makin lama makin lemas kan. Pas hari ketiga hari keempat satu temanku udah batuk. Oke. Pas zamannya COVID lagi ya batuk. Ya. Satu batuk tiba-tiba jadi 2 batuk. Apalagi kan ditambah kan ruangannya itu kan baru dibuka. Jadi kayak apa yang harus dibersihin lagi gitu kan. Sampai akhirnya kamu batuk ternyata. Aku batuk juga. Waduh. Lalu kebetulan juga di minggu itu banyak teman-teman yang batuk juga. Akhirnya dibuatlah keputusan, oke, besok semuanya wajib, hari ini semuanya periksa, besok yang negatif baru boleh masuk. Oh, aku periksa. PCR? Enggak, ini apa, swab test. Oh ya, terus? Diperiksa, antigen ya, antigen. Aku positif. Waduh, panik kan? Hah? Kalau hidung yang positif familiar. Terus. Habis itu, anjir aku positif. Aku kabarin lah tuh, aku positif. Lalu aku bilang ke orang tua aku juga karena aku positif. Lalu disuruh PCR. Kan kalau dulu kan
emang habis antigen positif kita lanjut PCR Iya, otomatis kan. iya. Itu pasti. Pas aku PCR ternyata beneran positif. Oke. Ya sudah. Itu yang lain gimana? Yang lain ada beberapa juga yang positif. Kira-kira? Nah, akhirnya aku harus ngambil cuti 1 minggu. Ya, Nah, ya. karena ini COVID, aku itu nggak perlu ngulang stase. Jadi aku harus ganti stasenya aja selama aku yang nggak masuk kan, seminggu ya, itu. 5 hari. Ya udah, jadi selama COVID itu ya aku sama Manggu, sama Dio. Nih fun fact dulu nih. Kan aku tuh tinggal sama Alex, sama Dio, sama aku kan bertiga nih. Iya. Fun fact-nya adalah waktu dia seminggu dia sebelum swab kan udah batuk-batuk. Iya. Biasa deh ke kamarku biasa. Biasa. Tutup. Belum positif aku waktu itu. Oke, terus. Nah, terus Pagi. aku tuh lagi selesai objin. Oke. Terus waktu objin tuh kan aku aku datang nih jaga Terus? GD di atas. Iya. Nah, mulai gak enak badan. Mulai gak enak badan tuh. Ya udah, terus aku pulang balik, guys, aku gak enak badan, aku balik dulu ya. Terus aku nanya, menurut kalian aku positif nggak? Positif sih, Mang. Soalnya aku positif juga. Jadi kan Tapi emang 2 hari sebelum itu emang mereka udah positif nih. 2 hari sebelumnya. Mereka masih tetap masuk ke kamarku. lucunya ya, kan yang positif kan di rumah ini kan yang tinggal 3 orang. 3 orang. Nah, yang positif kan aku dulu. Iya. Lalu disusul Dio. Dio. Lalu aku sama Dio dong yang positif. Iya. Yang isolasi Manggos. Aku yang isolasi, temanku 2 positif, aku yang isolasi. Udah isolasi nggak bisa kunci pintu lagi. Nggak dikunci mereka masuk. Nah, ini yang masih ingat Dio yang masuk tok tok tok. Mang aman, Mang. Aduh. Terus oke, lanjut ceritamu tadi. Nah, ya udah akhirnya 1 minggu ini aku COVID. Ya akhirnya aku harus ganti. Waktu itu kan biasanya orang kalau ganti stase setelah sakit itu kan biasanya nyari rame-rame. Ya, nunggu kelompok lain. Nah. Ada yang putaran itu baru Baru join, masuk. join sana masuk. Karena aku pingin gantinya cepat, Cepat. akhirnya aku waktu itu Sendiri. kenanya sendiri. Karena Jadi- libur pasti ya. Iya, Oh, dan libur. Iya libur waktu itu Oke, libur. terus? Sendiri. Lalu koas yang mau masuk bedah itu juga nggak ada. Belum ada. Jadi selama 1 minggu ini aku kayak solo gitu loh. Sendiri, Jadi koas banget. sendiri yang ada di bedah. Oke, terus. Sampai enak banget, gokil nih udah treatmentnya. Jadi aku nggak dikasih ruangan, aku dikasih locker. Kayak Jadi PDS. lockerku itu ini lockernya PPDS, DM. Nah, Bukan DM. Alex. Terus. Habis itu Lu tidak kasih kuncinya berarti. dikasih kunci ya. Terus. Habis itu tempat nongkrongku itu bukan Bukan sama DM lagi bukan sama nih. DM lagi nih. Aku nongkrongnya sama perawat, sama dokter-dokter di sana. Terus? Kalau misalnya ada PPDS ya sama PPDS di sana. Nah, waktu itu aku dapat minggu tulang kan. Jadi aku di orto terus. Ya udah tiap hari aku ikut dokter ortonya. Jadi aku ngikutnya itu bukan per ruangan ngikutnya, aku ikutnya per dokter. Jadi hari ini aku harus ikut dokter siapa, ya sepanjang hari aku akan sama dia. Oke. Terus. Nah, aku masih ingat, aku kaget kan biasanya bedah itu kan kita jaga kita bahkan waktu itu pertama itu nggak ada jaga ruangan kan. Ya. Nah ini aku akhirnya visitingnya tapi 1 RS karena kan aku harus ngikutin dokter kan. Oh, di mana ada pasien Di mana ada dokternya? pasien. Ke sana juga. Nah selama perjalanan itu udahlah cerita-cerita, aku kan juga cerita kenapa sampai Mulang. Bukan Oh, mulang itu mulang, hanya ganti. ganti. Beda. Datang ke sini cerita dokter ya periksa ganti lagi periksa di tengah-tengah ditanya Alexander, iya dok kenapa itu pasien yang pertama Kasih itu dikit. tadi pasien yang pertama itu tadi kenapa ya anjir maaf dokter saya juga lupa dokter yang mana pasien pertama kebanyakan. Oke ya sudah, sampai aku akhirnya punya kesempatan untuk meriksa di tempat-tempat yang yang kayak buat yang VIP dan lain-lain gitu loh. Dan aku akhirnya belajar banyak di sana sama dokternya. Enak sih. Ya keuntungannya ya sendiri tuh ya gak ada teman ngobrol. Jadi kayak aku datang duduk-duduk ya sama kayak perawat sama PPDS sama dokter-dokternya. Di luar itu ya nggak ada, nggak bisa. Lalu mau apa? Mau kayak kalian yang sering kabur? Karena aku juga nggak bisa, karena aku solo. Padahal yang di Udah, ngomongin apa? Ini ngomongin orto ya. Nah. Kalau waktu itu kalau orto tuh aku tertekan sih menurutku. Kenapa? Karena apa? Karena gini, pertama masuk di jaring tuh kita harus, kalau orto kan harus bisa baca gini kan, Foto. kan. Foto. Pertama, X-ray. Jadi istilahnya
bisa sedikit anatomi. Ya. Terus. Anatomi kan sulit ya. Ya, terus. Ribet lah istilahnya, harus hafalan mati lah Iya, istilahnya. benar. Dan ya tahu sendiri kalau misalnya ngafal tuh sedikit butuh effort Ya, yang terus. lebih. Nah jadi pas pas masuk orto nih, baru masuk orto ya gitu, disuruh coba baca fotonya. Waduh, ya tahu sendiri lah ya, kita baca apa yang kita lihat aja kan. Mana hitam putih, hitam putih. Masih gitu kalian baca foto gitu. Nah, sama kayak Alex pas awal di drill. Pas episode awal kamu bilang di drill kan. Nah, ini aku di drill anatomi. Patah tulang tuh di drill. Jadi setiap kali masuk orto ada tugas foto gitu. Ayo coba dikerjain. Besok ketemu dokternya, kita diskusi. Oke. Ayo kamu jawabannya apa nih? Patah apa nih gitu. Terus selama seminggu tuh. Nah, kalau setelah itu kan dijaring ya, orto. Nah, kalau misalnya kembali ke pusat, ini sama sih, cuman beda bahasanya. Apa? Bahasanya lebih agak ngeri sih sebenarnya, lebih ke politik. Kok bisa bahas politik? Aduh. Waktu itu lagi pemilu ya. Iya. Dapatkan Stoilist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Sama nih posisinya orto juga, bagiannya orto. Cuman pas saat itu kan lagi marak-maraknya mendukung ABC dah, ABC kan, dukung Terus. ABC kan. Nah di situ Waktu itu salonnya 2 Gus, nggak 3. oh 2 ya? 2 Dua. coba. Oh iya 2 bukan. Kamu pilih 1 atau 2 gitu. Iya. Iya, pilih 1 atau 2. Ya, tau lah ya. Nggak tahu jawabannya. Ya, jawaban DM yang paling aman tuh jawabannya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, udah mulai memberikan pandangan dokter terhadap calon presiden. Nah, di situ skip lah ya. Nah, di situ baru terbuka lah ternyata pandangan orang terhadap sesuatu tuh beda-beda intinya gitu. Ya kalau aku sih ceritanya kagetnya di situ aja sih, kaget aja ditanya tentang politik karena sesuatu yang jarang aja dan agak sensitif sebenarnya. Kalau aku sih tentang itu aja sih kagetnya, tapi ya bedah tuh seru sih bagiku, seru banget. Apalagi bedah saraf sih menurutku keren. Wow, detail gitu ya, kerennya. Bongkar kepala ya. Sampai muncrat tuh darah itu. Aku bener-bener Iya sih. kayak pakai gergaji yang gerak. Iya, ya kan keren kan bedah saraf Ortopedi tuh tuh, keren kan? iya sih. Kalian pernah Bedah nggak saraf lihat juga bongkar kepala. operasi hidrosefalus yang bener-bener nyambungin selang? Iya, ada. Iya. Wah, Ya. kacau. Keren. Kalau aku bagian bedah sarafnya itu tumor, yang tumor. Dan jaringan di sekitar tumor tuh lebih rapuh. Senggol Jadi, dikit. Lengket dia, lengket. Oh iya. Kamu bisa kita narik gini, kalau ketarik pembuluh darahnya langsung push, mancur. Nah, ini Ya, bahas anatomi kan tadi. Gimana? Ini ada. Tadi Alex ceritanya udah selesai belum? Udah. Oh, udah. Ya udah, terus. Lanjut. Bahas anatomi kan. Oke. Anatomi. Ini kan aku lagi sasa bedah nih. Bedah. Masuk ke poli bedah umum. Oke. Bedah. Bedah umum loh. Iya. Oke. Harusnya kan kasusnya tumor-tumoran. Iya. Ya. Ya. Nah, ini tuh aku masuk udah ada setengah jaman. Oke. Jam. Ada pasien Baru setengah datang. jam nih kan? Ya, baru setengah jam. Ada pasien datang, nunjukin kakinya. Dokternya kan nggak bisa lihat dari meja ya. Iya. Dek, liatin kakinya. Bagian apa? Pedis apa kluris? Pedis apa kluris? Aku kan lagi pasti ngantuk pagi-pagi jam berapa tuh udah mulai poli kan? Iya. Jam tidurku kan tau lah kalian ya. Iya. Terus Apa nih ya? pedis apa kluris ya? Terus aku tuh sempat berpikir Ram. Terus. Aku bernyanyi lagu kita Oh, iya. ada namanya Anatomi song, Nah, anatomi song. Coba nyanyi dulu anatomi ini song. pedis, ini kluris. Makin bingung pasti. Kluris pedis. Anjir, mana ya? Mana ya gitu. Sampai akhirnya, Dek, kamu nggak tahu pedis kluris? Diam lah aku. Jawaban khas koas, diam. Nge-lag nih ceritanya Ya, begitu. nge-lag banget, bener-bener kayak nggak mikir otakku tentang apa ya. Iya, terus. Kayak
kayak orang tolol. Apa sih kayak Terus, kosong gitu pas pernah. pernah ngalamin. Udahlah. Pernah lah. Apalagi tiba-tiba dia tanya, kamu nggak tahu pedis turis kayak gitu? Iya. Tambah mikir lah. Apa lagi nih? Kaca tuh Kaca. masih asli Oh, terus? kaca Nah, masih. akhirnya keluarlah tuh kata-kata mutiara. Dokternya emang galak sih, kata-kata mutiaranya keluar kayak ya kamu Nanti ini pedis atau kruris? jadi ini pedis banget harus pedis Pedis ya? kamu Ya, kalau menurutku ya itu wajar sih, ada fase emang kita nge-lag yang nggak tahu kenapa. Nge-lag aja gitu. Bener kosong kita berusaha mikir tapi nggak ada yang Kok nggak jalannya? Iya gitu. Kadang rasa gitu juga sih. Tapi lu setelah itu ini nggak kena mental nggak? Kena mental? Nggak. habis itu dokternya kan nge-lag komputernya. Ya. Aku bantuin bener-bener sampai Oh. bisa dipakai lagi. Wih. Tapi Tapi besoknya Heeh. temanku yang masuk poli itu Heeh. pertanyaan pertama dokternya, Ram, Apa? kamu tahu mana pedis mana kruris? Tunjukkan pada saya. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak boleh masuk kayak temanmu sebelumnya. Ya. Terus tiba-tiba temanku nanya waktu kita udah rame-rame mau pulang gitu, guys, siapa yang sama dokter ini tadi? Kok dia tiba-tiba nanya aku kayak gini ya? Padahal kemarin ada aku. Oh tapi masih bisa ketawa-ketawa kan habis Ya itu. ketawa-ketawa aja Nih, udah. Aku pernah nih kena di stase ini juga. Pasti. Kan kalau kita kena marah, oh ya karena kita kurang belajar, mungkin belajar lagi gitu kan. Ada yang kena marah sampai nangis langsung di tempat. Nangis kayak bener, aduh aku nggak bisa lanjut di sini, nggak bisa lanjut di sini lagi, aku mau berhenti aja gitu. Sampai kayak gitu ada. Kan beda-beda ya mental tiap orang ya. Karena dimarah, misal dimarah karena kamu nggak ngerti suruh saksian, nggak fokus kamu gitu. Kayak gitu misalnya. Terus ya udah nangis gitu, nangis beneran nangis gitu. Jadi nggak semua orang. malah nge-chest. Oh itu bahaya. Oh nggak gitu kasusnya kayak gitu. Ya bagian di chest tangan tuh. Nah bercanda. Nah Dokternya. itu sih. Mental tuh harus kuat sih ke dokter. Iya. Tapi Cuman ya tolol, ya ketololan sendiri tuh kadang-kadang emang terjadi ya. iya. Dan itu lucu kalau diceritain lagi. lucu. Jadi kalian tuh jangan ambil hati gimana kata dokternya, sekasar apapun kata dokternya, itu tuh mereka kayak ngajarin kita buat mental kalian tuh harus kuat kayak gitu loh. Iya. Setuju sih. Emang tujuannya kita Ya, intinya proses bukan belajar masalah toh. mental sih, belajar. Iya. Nah, tadi kan ngomongin anatomi song. Yuk kita nyanyikan bersama lagu ospek. Kan ospek ini kita diajarin menghafal anatomi, apa histologi semua gitu dengan lagu toh. Iya. Kita coba Rama gimana, Ram? kok ngobrol kan aku ingat ikutin ya kalau misalnya ingat anatomi song dimulai dari kranial, lanjut ke kolitoraks dan juga abdomen, Enggak bisa. Apa lagi? braki, antebraki dan Hermanus, hermanus, gluteus, femur, patella dan popliteal. Nah ini bagian ini. Nah, bagian ini Oh, pedis dulu, aku pedis dulu. Ini kuris, ini pedis, anatomi. Nah, itu song. aku kebalik. Kebalik. Nah, Pedis dulu. ini kruris, Oh, pedis ini dulu. pedis. Ya. Dah, itu dah. Tapi kalau di tas sebelah ya, mumpung ingat nih, aku terkesima sih kalau lihat yang batu ginjal yang kayak gitu tuh, yang batunya keluar, Bisa pecah itu tuh. pecah, batu dipecah Keren tuh, tuh. wih, itu keren sih. Itu kayak kita mecahin emas tuh. Nambang ya, Nambang ya kayak nambang. Bener kan kayak nambang kan? terpukau toh, Iya, keren ya. Iya. Anjir, nambang emas. Aku pernah lihat tuh. Nggak pernah ya? SWL gitu ya. Iya. Iya. Oh enggak, yang pakai ini apa? Oh, tembakan tuh ya? Tembak, kalau SWL kan di luar. Prosedur-prosedurnya itu keren-keren sih. Banyak prosedur ini. Terus di Dia ngancurinnya tuh pokoknya sampai di ini kerak gitu. Iya. ya yang ortopedi juga yang tulang-tulang belakang tuh Wah, disambung pakai skru, pakai benar-benar kayak gitu. Yang Itu paling keren banget. orto menurutku paling lama deh operasinya. Oh, Bedah bedah saraf. saraf. Bedah saraf bongkar Bedah lapisan per saraf. lapisan, at least 6 jam. banget. Tahu nggak caranya Pas masukin lah, selang pas. tuh kayak gimana? Dari otak ke sini tuh. Dia bener-bener masukin besi dari perut di Sampai sini. sukutis. Ditusuk besi ada sebanyak semeter gitu. Nah. Ditembusin dari sini ke kepala aja. Beh, aku kayak lihat dia masukin geret, dokter masukin geret. Tapi masalahnya kok udah Keren banget. saraf tuh apa ya? Cuman kuat-kuatan berdiri dan seru di situ aja. Dan kok misalnya orto tuh kita harus ngeluarin tenaga Iya. datang cuy. Ah. Capeknya di situ. Dan Bedah bisa- saraf juga. Iya, Memang ngebor. gergaji aja. Ngebor juga. Ngebor juga. Terus kita
di orto kalian dikasih nggak kesempatan kayak kalau di aku tuh dikasih kesempatan kayak dek sini potong tulang grade habis itu Iya, suka tuh. nih coba kamu rasain sama nggak nyekrup gini apa nyekrup Tulang sama tembok. nyekrup tembok sama nyekrup tulang sama nggak nih coba gitu oke straight dok udah mentok coba lagi Masih udah bisa mentok dok ditekan dulu. oh masih ternyata Oh. terus gini rasanya ternyata tuh Harus ngeluarin tenaga tuh situ. iya Tekan. wah aduh, keren dah ada lagi yang Ujian kalian ada aman? Aman. bedah paling oke ujiannya Aku suka bedah. Aku jadi jaringku nggak aman. kenapa Bedah plastik nih. Aku Ah. lagi ikut OK bedah plastik. Emang dokternya emang paling galak di rumah sakit itu. oh dari rumor di situ paling galak Bukan, emang paling galak. oh ya oke Rumor bukan rumor lagi, emang paling galak. Dimana kalian tuh bisa nggak masuk poli sama sekali. Oke. Selama di sana. Gara-gara dokternya nggak suka sama kalian. wih Ya biasanya cewek yang kena kayak gitu. oh terus Terus dimana aku nih poli kan. Enggak, aku masuk di OK nih. terus Aku masuk di OK. Aku ikutlah OK-nya. Tapi ya aku tuh ada jadwal ujian. Mini CX apa laporan kasus ku lupa. Pokoknya masuk ke disuruh dipanggil ke ruangan. Nah, aku tuh lagi ikut OK dokternya yang galak ini. terus Nah, waktu ku ikut itu kan tiba-tiba aku harus pergi kan. Ya. Nggak minta izin lah aku. aduh itu terus Tapi masalahnya kan dokternya lagi serius banget. Ya. Aku kan bedah plastik pakai mikroskop dan Ya, benar-benar kan ya, benar. jaraknya teliti banget. Ya udah aku pergilah diam-diam. Datanglah aku ikut ujian, selesai ujian, dokternya selesai OK, dia balik ke poli tiba-tiba nanyain aku. Panggil nama DM Komang gua. Masuk aku, kamu tahu dokter yang kamu nguji kamu aja minta izin ke saya, kamu nggak minta izin ke saya. Wah. Bener juga, cuy, aku salah lagi nih. Jangan salah tuh. Aku Salah, salah tuh. salah. Aku salah aku emang itu. Cuman aku juga nggak enakan soal dokter lagi serius banget. dilema lah ya Iya soalnya ya bedah saraf cuy, pasti gitu. iya Ya. fokus banget Terus enggak bedah plastik ini. Oh, udah pasti. yang lain juga fokus sih semua Fokus sih semua. Ngomongin bedah saraf tuh ya, udah selesai belum ceritanya? Ya ntar lu, udah. Ya, intinya udah, terus tiba-tiba dokternya minta izin ke saya, kamu nggak minta izin ke saya, ya udah. Iya dok, maaf gitu. Saya jamin kamu nggak lulus ya. Ya udah. Waduh. Udah. tapi lulus toh ujung-ujungnya Lulus pasti. oh iya ini udah 27 menit 28 Nah, namanya Ada 2 dikit ya. menit. Ya, semenit. Tadi ngomongin serius-seriusan. Nah, Ya. itu. Kalau misalnya bedah saraf nih waktu itu yang bikin aku yang bikin aku jadi agak ngeri itu ya saat bedah saraf main, ada dokter Ya. nih, salah satu dokter. Terus? Nah, ini istilahnya lebih junior lah dari Ya, ada seniornya senior. lagi. Pas main sama aku lah sebagai asistensi kan. Ya. Udah, ternyata aman-aman aja. Nah, muncul nggak aman tuh ketika yang aku bilang tadi muncrat itu. Ya. Darah pecah, muncrat kan. Plus. Di situ ada kata-kata yang muncul gini. Haruskah saya yang main? Dan saat itu tuh kayak apa ya, energinya tuh berubah, di suasananya tuh langsung mencekam. tegang dong Langsung kayak tegang banget ya rasanya, kayak ngeri. Langsung aku sebagai asistensi ditukar asistensi. Dek, kamu pegang ini aja dek. Di situ tuh baru kayak ngerasa, jangan sampai berarti senior tuh main gitu. berarti Jadi ya gitulah. Sampai seniornya tuh udah cuci tangan nih, udah siap nih. Ditanya lagi, gimana? Perlu saya turun gitu. keren ya Gitu, keren oke kayaknya itu aja deh ya di stase bedah ini. Itulah biasalah kita masih belajar sans lah ya. Kayak itu aja ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sapa yuk selanjutnya.